kerahasiaan. Saya kebetulan menjadi ketua DPD PSI Kabupaten Jepara. Ya. Jadi ini memang semangat kami yang ada di Provinsi Jawa Tengah, kepengurusan yang ada di Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki rasa penanggungan tentunya, dan juga rasa kebersamaan pastinya. Terlebih lagi rasa solidaritas kami antar pengurus yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini, Partai Solidaritas Indonesia. Jadi kami mewakili dan kami sudah dipercayakan oleh teman-teman DPD yang ada itu, kalau yang kami data yang ada itu sekitar 25 DPD. Tetapi sebenarnya lebih dari itu ya, karena kami sudah mengumpulkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh ketua-ketua DPD sebanyak 25 DPD itu di atas meterai 10.000. Jadi artinya hal ini memang menjadi semangat kami untuk kami sampaikan kepada pengurus PSI yang ada di Jakarta, tentunya DPD. Nah, semangat kami adalah yang perlu digarisbawahi adalah kami bukan bermaksud untuk melakukan membuat sesuatu yang tidak baik. Sekali lagi, ini adalah kami sampaikan dalam rangka agar supaya PSI kedepannya itu lebih baik lagi, dan harapan kami tentunya kami bisa lebih lagi bisa berbuat untuk yang terbaik bagi bangsa ini melalui partai politik, dan kebetulan adalah Partai Solidaritas Indonesia. Jadi semangatnya itu bukan kami pengen membuat karena kami kecewa karena kami tidak terpilih jadi caleg ya. Seperti saya kemarin nyalek di RI ya. Memang niat saya sebagai ketua DPD adalah memberikan suara kepada nasional dalam rangka supaya PSI bisa lolos ke parlemen, tapi ya masih belum diizinkan Tuhan tentunya. Makanya kami melakukan ini dan sudah memberikan surat mosi tidak percaya, bukan dalam rangka kita menjelekan seseorang, tapi tidak. Dan kami bukan karena kecewa, tetapi ya sebenarnya di antara kami adalah ada anggota dewan, ya kan? Itu bahkan ada anggota ALEK yang baru terpilih dengan suara terbanyak di Kota Solo misalkan. Ya misalkan gitu, itu juga sependapat, walaupun dalam hal ini kami tidak melibatkan beliau, ya. Cuman kami kan seringkali berdiskusi dan kami tidak mau juga mengikut sertakan di 25 DPD tersebut, gitu. Karena 25 DPD tersebut tidak termasuk yang Kota Solo, gitu ya. Kami tidak ada komunikasi dalam hal itu. Nah tentunya sekali lagi ini bukan hal karena kami kecewa. Saya sendiri sebagai ketua DPD sejak awal ingin membina anak-anak muda, ya generasi muda, ya untuk nantinya bisa berkiprah di politik melalui Partai Solidaritas Indonesia. Ya, tentunya kami juga ingin seorang pemimpin adalah seorang pemimpin yang berkeadilan, ya. Kemudian pemimpin yang benar-benar bisa mengayomi semua pengurus yang ada. Seperti saya berusaha mengayomi divisi-divisi yang ada. Ya, begitu juga kami terhadap ketua DPW tentunya. Kami tidak sesuai dengan aturan tentunya, dan juga apa yang kami rasakan. Contohnya misalkan ya ketua DPW PSI Jawa Tengah melakukan pergantian secara konstitusional, padahal sebelumnya DPP sudah mengatakan tidak boleh ada pergantian sebelum pemilu ini berlangsung. Tapi kenyataannya ada beberapa DPD yang mengalami seperti Blora ya digantikan oleh yang ditunjuknya, kemudian kepengurusan ganda terjadi, kemudian DPD Kabupaten Pati, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Boyolali terjadi pada masa kampanye, artinya tidak sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh DPP, ya kan? Dan ini pun membuat kekacauan di tubuh DPD, dan kami sebagai DPD pasti akan mengalami hal yang sama, kan? Terganggu dengan tindakan-tindakan yang seperti itu inkonstitusional kalau menurut kami, dan tidak sesuai dengan arahan DPP tentunya. Kemudian yang kedua, sebenarnya ada banyak, tapi saya mau ambil beberapa yang memang sangat fundamental buat kemajuan
PSI di Jawa Tengah, ya. Kemudian tidak transparan dalam mengelola partai, baik secara informasi. Kami itu seringkali tidak dapat informasi, hanya DPD itu dapat informasi, kami tidak tahu apa. Kami tahunya belakangan dari teman kami yang lain. Loh, kok gini? Misalnya itu salah satu contoh. Maupun mungkin keuangan ya, karena kami juga mendengar hal-hal yang tidak apa ya, dalam hal tersebut tidak transparan. Kemudian yang ketiga, ketua DPW sering mengambil keputusan mendadak. Ya, contoh gini, saya pernah mendengar itu di Blora ya akan mengadakan kampanye. Ya, saya nggak baca, saya cuma tahu karena saya tahu. Dan DPD yang dihubungi ada ketua DPD Blora dihubungi untuk mempersiapkan anggota atau relawan yang akan mengadakan kampanye di suatu lapangan atau tempat di Kabupaten Blora. Dan setelah sudah dipersiapkan, ternyata tidak jadi tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Dan itu membuat efek yang menimbulkan kekacauan, ketidakpercayaan masyarakat. Kalau mereka kecewa akan mengkamirkan masyarakat yang lain, ya kan? Dan itu akan membuat suara PSI di daerah tersebut pasti tidak bagus tentunya. Nah, itu yang dirasakan oleh DPD yang ada di Kabupaten Blora. Kemudian yang selanjutnya, yang poin keempat, ketua DPD tidak mampu membangun dan menjembatani komunikasi yang baik antara caleg DPR RI, provinsi, kabupaten, dan juga DPD yang ada di semua di Jawa Tengah itu. Jadi memang saya sebagai caleg RI juga merasakan itu. Jadi antara saya caleg satu dengan yang lain, yang misalkan saya nomor 2, ada nomor 1, itu masing-masing tumpang tindih, tidak ada koordinasi. Seharusnya kan partai yang baik kan ya setiap caleg juga bisa membagi wilayah kerja dia di mana. Jangan sampai lingkungan ataupun suatu kecamatan desa yang sudah saya masukin dan saya sudah butuh baik relawan maupun kordes-kordesnya dimasukin malah caleg yang lain. Jadi kan menimbulkan harusnya seorang ketua DPW atau pengurus DPW tidak melakukan melakukan komunikasi ya bagaimana baiknya itu tidak terjadi gitu lah. Dan itu membuat saya kacau juga itu. Nah, kalau ini diteruskan akan terulang ya, akhirnya nggak akan selesai permasalahan tersebut. Kemudian yang terakhir ya sebenarnya banyak poinnya, cuma saya nggak baca semua. Maka ketua DPW kami anggap terlalu diskriminatif terhadap DPD PSI. Dan memang saya pribadi ya, saya yakin teman-teman juga sama sepertinya. Itu terjadi diskriminasi ya, diskriminasi dalam hal informasi apapun atau bantuan-bantuan yang kami dengar ada di sana, tapi teman-teman yang lain nggak tahu apa-apa, nggak dapat misalkan ya. Itu terjadi artinya, dan saya lihat memang diskriminasi itu terjadi karena hanya bagi kami itu hanya mementingkan kelompok gitu. Padahal DPD ini ada 35 kabupaten kota, PSI ada 34 DPD. Ada satu kabupaten yang tidak ada pengurusnya, 34. Kan itu harus diayomi. Dan kami merasa kami tidak punya pimpinan atau leader ya yang bisa membuat kami semangat. Jadi bagi kami hanya sibuk di dirinya dan kelompoknya. Jadi kalau sebagai pemimpin nggak mungkin ya, kalau saya pernah baca ya buku tentang leadership datang pada yang kami lakukan ya, ketua DPD di Jawa Tengah yang ada 25 ya. Kemudian kedua, meminta DPD PSI untuk memfasilitasi secara langsung kepada para perwakilan ketua DPD, dalam hal ini misalkan saya, Jepara, Andi, Klaten gitu ya, menyampaikan secara langsung melalui pertemuan tertutup dengan DPW PSI. Jadi kami pengen punya ruang waktu dan tempat untuk kami bisa mendiskusikan hal tersebut. Nah, kami memang sedang menunggu gitu. Saya juga sudah mendapat informasi akan ada itu gitu ya. Tapi kami tidak tahu karena belum tahu kapan akan dilaksanakan. Nah, itu yang kedua. Ketiga, mendorong DPW PSI untuk segera melakukan evaluasi kinerja kepada saudara Antonius Yogo Prabowo
selaku Ketua DPW PSI Jawa Tengah dalam waktu secepatnya demi marwah dan keberlanjutan Partai Solidaritas Indonesia wilayah Jawa Tengah selanjutnya. Kami ingin segera, karena kita akan ada pilkada dan kita akan tetap memasuki pemilu yang akan datang. Jadi jangan sampai diperlarut-larut, akhirnya membuang-buang waktu. Kita membuat jaringan, membentuk suatu komunitas untuk PSI bisa nantinya ke depannya kami bisa lebih lagi daripada suara yang kami peroleh pada saat ini, yang 4 juta lebih suara itu. Kami pengen bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, itu kerinduan kami. Makanya kami tidak mau kalau pemimpin atau ketua DPW yang ada kami diperlakukan seperti ini, ya. Bayangin, dari 34 DPD yang ada, kami sudah ada 25 DPD, ya sebenarnya lebih ya. Saya bilang 25 lah ya. Itu bisa mengendaki dan membuat suatu musik ketidakpercayaan terhadap ketua DPD kami sendiri. Gitu. Untuk itu kami melakukan itu. Kemudian yang keempat, yang terakhir ya, jika poin ketiga dalam rekomendasi ini sudah dilakukan dan memang disetujui mosi dan keberatan kami, mohon DPW PSI segera mempertimbangkan untuk penggantian Ketua DPW PSI Jawa Tengah beserta pengurusnya. Jadi kami merindukan, karena ini kan carut marut yang luar biasa ya. Memang panjenengan semua bisa lihat suara PSI Jawa Tengah kayak apa, ya kan? Sangat-sangat jauh dari target kami. Target kami waktu itu 1,25 juta suara sampai 1,5 juta. Yang kami dapat, Mas Adi tahu ya, sekitar 600.000 ya, berapa gitu. Saya kurang persis tahu angkanya, tapi jauh di bawah. Ya ibarat pepatah bilang jauh panggang dari api gitu. Nah itu kan penyebabnya tentunya kepemimpinan yang lemah, ya kan? Dan itu imbasnya adalah ke daerah-daerah, gitu loh. Kami hanya berharap agar ada perbaikan, ya kan banyak toh personal atau SDM di PSI yang bagus-bagus sebenarnya, gitu loh. Kami nggak mau gitu, agar supaya PSI ini benar-benar ke depannya dimanage oleh orang yang memiliki kapabilitas, integritas terutama ya, dalam memimpin suatu organisasi gitu. Hanya itu. Dan saya dengan teman-teman berani mengambil langkah itu memang tujuannya karena kecintaan kami terhadap partai ini. Saya sendiri ya, secara pihak, kemudian ada sekretaris, wakil sekretaris, ada saudara Imam Mahdi. Ini juga adalah para pejuang-pejuang dan petarung-petarung yang mempersiapkan proses pencalekan, khususnya untuk caleg-caleg provinsi, ya, sampai pada saat verifikasi sampai dengan proses pencalekan. Tetapi pada saat menjelang pencoblosan kami diberhentikan secara sepihak, kemudian di PLT oleh saudara Yoko, dan kemudian disahkan secara resmi dengan SK-nya, pencabutan SK lama yang diketuai oleh Yuli Zuhaki Rais, berikut dengan perangkat pengurusnya ada saya dan Joana serta Imam Mahdi, dan digantikan dengan pengurus-pengurus yang baru. Sehingga secara pribadi kami dan secara jabatan kami di DPW hari ini sudah hilang, tetapi secara sepihak. Dan ini juga menjadi salah satu masukan bagi DPP terkait dengan prosedur penetapan dan prosedur bagaimana memilih dan menentukan kedudukan jabatan di struktural kepartaian. Mungkin ada tambahan dari kalangan sebelum nanti kawan-kawan media. Seminar semua, teman-teman semua, kawan-kawan semua. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sama, di Karanganyar juga merasakan hal yang sama dengan DPD-DPD yang lainnya. Dan di Karanganyar jabatan saya saat ini adalah ketua divisi atau ketua harian di Mas Andi sebagai ketua yang tetap sekarang. Kemarin itu kita sedikit tentang kronologi di Karanganyar. Jadi Mas Yugo itu menyarankan untuk pergantian ketua Karanganyar, dan saya diminta untuk mengakomodir teman-teman DPD di Karanganyar. Di Karanganyar itu dari 17 kecamatan terbentuk 13 kecamatan
dan 10 kecamatan itu sudah merekomendasikan salah satu nama. Tetapi sama Yugo ketika difasilitasi halal-halal buka bersama di Karanganyar itu ternyata membawa salah satu nama lain yang tanpa pengetahuan teman-teman DPC, dan itu alasannya sudah rekomendasi dari pusat dari DPP. Padahal setelah dikonfirmasi sama teman-teman DPC itu tidak ada sama sekali. Jadi ya sama, sepertinya sama teman-teman DPD yang lain itu hal yang dirasakan sama. Dan teman-teman Karanganyar juga menemukan suatu indikasi tentang tidak transparan di BU dan ada buktinya. Mungkin nanti kita bakal sampaikan ke Mas Eko dan tapi sementara ini belum dicetak di hasil-hasil yang menghentikan kelompoknya Broyogo sendiri. Dan disampaikan karena memang ada bukti di situ, ada dicek bukti, semua gambar semua ada. Jadi itu Mas yang bisa saya sampaikan di sini. Untuk kelanjutannya nanti dan buktinya 2024 kami sudah menyampaikan secara tertulis ya mosi tidak percaya yang tadi secara poin mendasarnya sudah disampaikan oleh Pak Albert. Jadi poin mendasarnya disampaikan oleh Pak Albert berikut dengan rekomendasinya, sehingga karena tidak ada tanggapan atau bukan tidak, tapi belum ada tanggapan dari DPP terkait mosi yang kami sampaikan dari 15 Maret, maka preskon hari ini dimaksudkan untuk agar DPP menambah perhatiannya kepada apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan DPD se-Jawa Tengah. Jadi kalau kontennya apa, secara mendasar sudah disampaikan kepada teman-teman media tadi oleh Pak Albert, tapi secara detailnya semua sudah tertuang dalam mosi yang sudah kami kirimkan kepada DPP. Menyatakan hal tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Kami itu ada grup khusus DPD, ketua-ketua definitif yang ada di Provinsi Jawa Tengah, PSI Jawa Tengah tentunya. Dan di situ ada ketua, semua pengurus ada di situ, termasuk ketua-ketua di DPD itu. Kami sudah melakukan itu, baik kritikan langsung ya, sampai ada yang DPD saking tak marah kenapa sampai mengancam bahkan. Tapi kami bukan termasuk tersebut seperti itu. Kami sudah melakukan komunikasi, harusnya ya sebagai pemimpin ya ketua gitu ya. Jika ada gejolak, itu kan udah terlihat gejolak ya yang terjadi. Kalau dia memang itulah yang menandakan kalau beliau itu sebenarnya kurang, belum mampu untuk mengatasi hal tersebut. Makanya kami melakukan ini tanpa ada tanggapan sama sekali. Gitu baik. Itu sering sekali kami sampaikan, kritikan langsung, menyebut namanya beliau pun sudah. Artinya kami kan sudah ada media sendiri ya, grup itu. Harusnya ya bertemu dong, ya kan? Sebelum kami sampaikan harusnya aktif, apalagi sebagai ketua. Karena ketidaksukaan secara personal pastinya, tapi melihat dari apa yang terjadi di lapangan dan fakta-fakta yang dijalani oleh kawan-kawan DPD, dan sifatnya itu tidak merugikan hanya kepada ketua DPD, tetapi merugikan kepada keberlangsungan partai PSI di DPD yang bersangkutan. Nah, atas dasar itulah yang kemudian menjadi keselarasan alasan dari kawan-kawan DPD semuanya yang hampir permasalahannya sama. Permasalahannya seperti yang sudah diutarakan oleh Pak Albert tadi. Gitu ya.